Indonesia, vamos! Bung Towel beraksi lagi, puji strategi Sintayong hingga sorot pemain naturalisasi di laga kontra Arab Saudi. Gegara ini, masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia. Australia ketar-ketir. Sintayong isyaratkan si preman comeback timnas. Nyanyian supporter di GBK diakui Martin Paes bikin merinding. Bikin publik tanah air geram. Media Inggris prediksi timnas kena bantai Australia. Bung Towel beraksi lagi, puji strategi Sintayong hingga sorot pemain naturalisasi di laga kontra Arab Saudi. Ya, sebuah pujian dan sorotan kepada Sintayong dan pemain naturalisasi dilontarkan pengamat sepak bola Tommy Welly, menyusul sukses anak asuhnya mencuri poin di kandang Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Towel, sapaan karib Tommy Welly, menyebut Sintayong tepat dalam memilih strategi. Menurut Towel, ia sangat mengapresiasi kesuksesan skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari strategi bertahan yang dipilih oleh Sintayong. Namun bukan hanya sebuah pujian yang dilontarkan kepada Sintayong. Pengamat sepak bola ini justru sorot pemain naturalisasi yang berlaga melawan Arab Saudi. Menurut Bung Towel, seharusnya dengan kekuatan 9 pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh dari Arab Saudi. Kunci sukses adalah strategi bertahan, kata Towel dalam siniar di kanal Sportify Indonesia. Makanya ini pertanyaan untuk dipikirkan. Pertanyaannya logika, pertanyaannya sepak bola. Jadi kita perlu 9 pemain naturalisasi di starter untuk bisa mencuri 1 poin, untuk bisa menahan imbang dan bermain bertahan. Jadi dengan 9 pemain naturalisasi, kita mainnya bertahan dan hanya mencari hasil imbang. Jadi bagaimana kita mengukur bola Indonesia, yang bahkan dengan 9 pemain naturalisasi sebagai suntikan kekuatannya, hanya mengejar pemain imbang, katanya. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia yang masih 0 trofi di tahun 2024. Hal ini diutarakan mereka usai timnas Malaysia berhasil menjuarai ajang Pesta Bola Merdeka 2024. Ya, diketahui pada FIFA Matchday September 2024 ini, ajang Pesta Bola Merdeka kembali digelar. Turnamen ini rutin digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia. Total, Pesta Bola Merdeka sudah diadakan sebanyak 43 kali sejak 1995. Pada edisi 2024 ini ada 4 negara yang ambil bagian dalam turnamen itu, yakni Malaysia, Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Timnas Malaysia pun berhasil keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan timnas Lebanon di laga final yang berlangsung pada hari Minggu, 8 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur itu, Malaysia menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga itu dicetak oleh Romel Morales pada menit ke-33. Di tengah euforia kesuksesan timnas Malaysia merebut gelar juara di ajang Pesta Bola Merdeka 2024, masyarakat negeri jiran, julukan Malaysia turut memberi sindiran kepada timnas Indonesia. Mereka menyindir skuad Garuda karena belum merebut gelar juara apapun pada tahun ini. Jumlah piala negara di Asia Tenggara tahun 2024, Malaysia 1, Thailand 0, Vietnam 0, Indonesia 0, Singapura 0. Malaysia apa tuan-tuan? Tulis akun X @OneFootballM. Sintayong isyaratkan mainkan si preman Justin Hubner di laga timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua grup C, putaran ketiga,
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengisyaratkan untuk memainkan Justin Hubner dalam laga tersebut. Ya, Timnas Indonesia akan bersua Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 mendatang. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Justin Hubner untuk kembali bermain. Sebab pada laga sebelumnya, Justin harus absen karena diskors akibat akumulasi kartu kuning. Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Kondisi kebugaran Justin tentu dipertanyakan menjelang setelah absen di pertandingan pertama. Akan tetapi, Sintayong tetap membuka peluang pemain Wolverhampton Wanderers tersebut untuk bermain melawan Australia. Untuk Justin tergantung kondisinya. Mungkin akan berbeda jika Justin akan bermain atau tidak, kata Sintayong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Madia, Jakarta pada hari Minggu 8 September 2024. Dengan demikian, peluang Justin untuk bermain melawan Australia terbuka lebar. Pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan besar akan dipasangkan di lini pertahanan bersama Jay Ijaz dan Rizky Ridho. Sementara itu, Sintayong mengatakan pertandingan melawan Australia akan menjadi krusial bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan, pasukannya akan berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan poin dalam laga tersebut. Australia disebut akan menang dengan skor telak di depan ribuan pendukung Timnas Indonesia, menurut analisa dari media Inggris. Ya, media tersebut pilih bersikap realistis lantaran skuad Australia besutan pelatih Graham Arnold unggul dalam sejumlah aspek atas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi tim unggulan Australia. Duel yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa malam, tanggal 10 September 2024. Timnas Indonesia dan Australia bertekad meraih 3 poin perdana demi memuluskan ambisi mereka untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi itu kemudian mendapatkan sorotan khusus dari media asal Inggris yang membuat prediksi mengenai jalannya duel antara Timnas Indonesia versus Australia. Menurut analisa dari media Inggris tersebut, Timnas Indonesia asuhan Sintayong dihantui rekor kandang yang cukup mengecewakan jelang menjamu Australia. Performa kandang Indonesia mengkhawatirkan, terutama karena mereka hanya menang 2 kali, seri 1 kali, dan kalah 5 kali dalam 8 pertandingan kandang terakhirnya. Rilis Sportmall. Kami katakan Indonesia 0-3 dari Australia. Tulis prediksi Sportmall. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes mengaku sudah tidak sabar untuk bermain pertama kalinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat skuad Garuda menghadapi Australia. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mengaku ingin mendengarkan langsung nyanyian dukungan dari para supporter Timnas Indonesia. Saya tidak sabar bermain di sana, mendengarkan chant dari para supporter, ujar Paes di Jakarta pada hari Minggu 8 September. Dia menegaskan bahwa supporter Indonesia sangat luar biasa dalam memberikan dukungan kepada Timnas. Namun Paes mengaku baru menyaksikan hal tersebut melalui video saja. Saya melihat beberapa potongan video dan itu sangat luar biasa. Juga bagaimana fans bersama-sama menyanyikan Tanah Airku begitu pertandingan selesai, ungkap Paes. Dia pun meminta dukungan penuh dari supporter untuk Timnas Indonesia yang menghadapi Australia. Para pemain pun, kata dia, akan memberikan yang terbaik di lapangan. Kami sudah melakukan pemulihan fisik.
Kami terus berlatih untuk mempertahankan rasa dan intensitas kami terhadap pertandingan. Kami pun mengasah kekompakan dan fokus untuk melawan Australia, tuturnya. Paes menyebut kepercayaan diri timnas Indonesia sedang tinggi setelah berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah dengan skor 1-1 pada laga perdana grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat.